Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil si imut. Hari ini aku mau bahas salah satu drama Korea yang menurutku terbagus sepanjang masa. Drama Korea paling bikin nangis buat aku sih. Ini drama Korea yang nangisnya tuh aku ngerasa ikut merasakan, relate gitu. Aku relate banget sama rasa sakitnya beberapa yang dialamin beberapa karakter di drama Korea ini. Jadi aku mau bahas tentang drama Korea My Mister. My Mister itu drama Korea yang tayangnya 2018, cukup lama ya. Iya, cukup lama. Tapi aku suka banget dan pengen membagikan alasan kenapa aku suka banget sama drama Korea My Mister. My Mister ini ditulis sama Park Hae-young ya. Park Hae-young. Jadi penulis My Mister ini namanya Park Hae-young. Dia itu seorang keren banget, seorang penulis wanita asal Korea Selatan, dan dia itu nggak cuman drama Korea yang ditulis sama dia tuh My Mister sama My Liberation Notes. Yang nulis yang nonton My Liberation Notes pasti bakalan suka sama My Mister menurutku ya, meskipun agak sedikit berbeda juga karena kalau di My Mister lebih banyak dialognya daripada yang dimainin sama Kim Ji Won. Terus My Mister ini di sutradarai terus untuk sutradaranya ada dua sutradaranya, itu Kim Won Suk sama Kim Sang Wo. Aku tuh kagum banget sama pemerannya di sini, semuanya tuh pemerannya tuh nomor satu deh, aktor-aktor nomor satu, dan sampai pada pemeran-pemeran pembantunya gitu tuh mereka semua aktor-aktor terkenal dan aktingnya bagus-bagus banget. Semuanya aku suka. Yang terutama favorit aku di sini tuh tentu saja pemeran utamanya ya, Lee Sun Kyun, almarhum Lee Sun Kyun. Dia tuh di sini bermain sebagai Park Dong Hoon, dan ini tuh drama Korea yang pertama aku ngeliat aktingnya si IU. Siapa penyebutan namanya, Ayu apa IU sih? Ayu ya. Nah, ini pertama kalinya aku ngeliat aktingnya dia dan bagus banget. Di sini aktingnya dia bagus banget. Terus di sini juga aku baru pertama kali notice Jang Ki-yong ya. Jang Ki-yong itu berperan sebagai rentenir penagih hutang, kasar banget, sukanya mukulin si Ayu. Ayu itu berperan sebagai Lee Ji-an. Nah, Jang Ki-yong ini jadi rentenir yang antagonis, dan ketika dia marah itu dia dapat banget aktingnya. Kalian kalau nonton pasti bakalan di sini bakalan sebel banget sama Jang Ki-yong karena dia aktingnya emang sebagus itu. Terus jadi yang bikin aku suka, langsung aja ya, yang bikin aku suka sama My Mister itu, jadi My Mister itu menceritakan tentang Park Dong Hoon ya, sama si Lee Ji-an sama si Ayu. Jadi mereka satu kantor. Ji-an ini bawahannya Park Dong Hoon, dan Ji-an ini lama-lama suka gitu sama Park Dong Hoon karena, nah di sini perjalanannya kenapa dia bisa suka sama si Park Dong Hoon ini diceritain panjang di sini. Aku ceritain ini latar belakangnya Park Dong Hoon ya. Jadi Park Dong Hoon ini orang yang anak kedua dari 3 bersaudara. Yang pertama itu ada Sang Hoon, yang kedua Dong Hoon, yang ketiga Gi Hoon. Si Dong Hoon ini, si Lee Sun Kyun ini yang diperankan Lee Sun Kyun, dia tuh anak kedua dari 3 bersaudara laki-laki dan hidup bersama seorang ibu yang single parent. Jadi persaudaraannya ketiga orang ini tuh erat banget, mereka tuh sampai tua. Jadi Dong Hoon kan di sini ceritanya umurnya 40-an menuju 50 lah. Dia tuh tetap aja kemana-mana sama kedua kakak dan adiknya ini, setiap hari minum bareng,
setiap minggu pagi main bola bareng. Jadi kehidupannya dia tuh memang bareng sama saudaranya ini terus. Mereka meskipun mereka nggak serumah, tapi mereka tuh tinggal di satu lingkungan. Nah, Donghun ini tuh memang dia hidup di satu lingkungan yang di situ tuh teman-temannya semua mereka satu SD bareng, sekolah bareng. Akhirnya tuh meskipun nggak kerja bareng ya, tapi mereka tuh tetap ikatan persaudaraannya tuh kuat. Kalian pernah nggak sih tinggal ada nggak sih salah satu di antara kalian gitu hidup di satu daerah yang persaudaraannya tuh kuat, anak-anaknya tuh berteman dengan akrab, dan itu tuh sampai tua, sampai mereka dewasa, sampai mereka tua saling bantu membantu gitu. Nah, sementara Li Jian ini dia itu tumbuh bersama neneknya. Dia itu kasihan banget lah pokoknya, terjerat utang karena utang warisan dari orang tuanya gitu. Sampai dulu itu yang jadi rentenir tuh bapaknya Jang Kyong gitu, yang selalu nagihin utang ke neneknya si Jian sama si Jian. Dan itu karena kasar banget, pernah sampai mukulin neneknya Jian. Karena Jian berusaha melindungi neneknya, si Jian ini membunuh bapaknya Jang Kyong pakai pisau gitu, ditusuk. Dan ini yang melatar belakangi si Li Jian ini jadi kayak pemurung, kayak yang pendiam. Karena Jian ini kayak bukan terjebak ya, kayak menganggap dirinya itu bukan orang baik karena dia sering dinilai seperti itu sama orang-orang. Kayak dia terlalu sering mendengar kalimat kalau aku ini pembunuh kayak gitu, dan dia tuh nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya kan. Nah, inilah dia fatherless banget. Kenapa dia bisa sampai tertarik sama si Donghun yang usianya beda jauh sama dia itu, karena dia juga fatherless ini, nggak dapat kasih sayang dari seorang bapak dari dia sejak kecil. Terus nih yang bikin aku suka banget ya, acting semua pemainnya tuh bagus, terutama di tiga saudara Sang-hun, Dong-hun, dan Gi-hun. Ada banget momen mereka bertiga yang itu tuh emosional banget, lucu banget, dan rasa mereka itu bisa banget menunjukkan kasih sayang mereka gitu. Dari meskipun mereka bertengkar, meskipun berdebat terus, tapi mereka tuh sayang banget satu sama lain. Dan aku suka banget sama sutradaranya ketika mereka misalnya nih si Sang-hun ini tuh selalu, anak pertamanya ya, si Sang-hun ini tuh selalu punya ketakutan, banyak ketakutan. Dia tuh jadi udah tua gitu, udah ya nggak tahu 50-an tahun mungkin. Dan dia dulu tuh direktur bank, terus kehilangan pekerjaannya, tiba-tiba jadi pengangguran gitu dan terlilit hutang. Dan dia selalu ketakutan kalau misalnya ibunya meninggal, sementara ketiga anaknya tuh pengangguran gitu. Makanya dia selalu bilang sama Donghun, kamu jangan keluar dari pekerjaanmu. Gimana kalau kamu keluar dari pekerjaanmu dan ibu meninggal, dan ibu kita akan dan nggak ada yang akan datang ke pemakamannya dia gitu, ke pemakamannya ibu kita, karena nggak ada anak-anaknya yang pegawai gitu. Dan itu tuh sama sutradaranya setelah itu si Sang-hun bilang kalau kamu naik jabatan jadi direktur, jadi si Dong-hun ini manajer umum, ada promosi lah jadi direktur gitu kan. Terus si Sang-hunnya bilang kalau kamu jadi direktur pasti akan banyak orang yang datang ke pemakaman ibu kita. Dan sama si sutradaranya tuh imajinasinya si Sang-hun ini tuh diwujudkan dalam bentuk, terus ke bentuk nyata gitu. Tiba-tiba ada pemakaman, terus ketiga saudara itu menyambut tamu-tamu yang datang. Itu tuh menarik. Terus si Sang-hun, si yang paling kecil Gi-hun itu, dia kan ceritanya sutradara. Dulu dia tuh pernah bikin film pendek sukses sampai ke luar negeri, ke Cannes gitu. Cannes nggak ngerti. Tapi ketika dia punya kesempatan buat bikin film panjang, dia tuh dapat satu pemain utama yang aktingnya buruk banget, dan itu bikin projectnya itu gagal tuh loh. Nah, si Gi-hun ini punya cita-cita, pokoknya dia tuh pengen mereka itu semua tampil keren, pakai kacamata keren, pakai mobil keren, dan itu diwujudkan lucu banget. Kalian kalau nonton itu
salah satu adegan favorit aku. Terus apalagi yang bikin, banyak banget yang bikin aku suka sama drama Korea ini. Salah satunya tuh jadi tentang kisah perselingkuhan istrinya Donghoon. Jadi di sini tuh si Donghoon tuh ceritanya punya atasan yang mana atasannya itu tuh dulu bawahannya dia pas kuliah. Jadi atasannya ini dia itu CEO-nya itu tuh dimainin sama Kim Yong Min. Dia bermain sebagai Do Jun Young. Kim Yong Min tuh kalau kalian nonton Queen of Tears, dia tuh yang berperan sebagai paman-paman di desa yang jadi pacarnya tantenya si Kim Ji Won. Nah, itu dia. Dia di sini tuh berperan jadi tokoh antagonis. Dia itu jadi selingkuhannya istrinya Donghoon, dari istrinya si Lee Sun Kyun yang diperankan sama Lee Ji Ah. Iya. Di situ namanya Kang Yoon Hee. Jadi mereka itu selingkuh. Udah cukup lama, setahun mungkin ya udah selingkuh. Terus si Donghoon ini tuh nggak tahu, tapi si Donghoon ini tuh seringkali mendapatkan firasat gitu. Jadi dia tuh memang nggak suka aja sama si atasannya itu, dia benci banget sama atasannya. Banyak orang mengira dia benci itu karena atasannya itu juniornya yang naik pangkat lebih dulu gitu, yang karirnya lebih bagus. Padahal enggak, si Donghoon itu sebel sama si atasannya itu karena dia merasa kayaknya orang ini punya dosa sama aku kayak gitu loh. Nggak masuk akal sih, kayak cuman gara-gara firasat dia nggak suka, tapi dia sebenci itu emang, padahal dia belum tahu itu selingkuhannya. Dan ketika dia tahu kalau istrinya selingkuh, dia tuh hancur banget ya. Jadi di sini aku mau menceritakan kenapa aku suka banget, salah satunya pada cerita perselingkuhan soal istrinya sama si atasannya Donghoon ini. Jadi istrinya itu diceritakan sebagai seorang pengacara. Donghoon ini sebagai apa ya, insinyur arsitek, insinyur apa sih, pokoknya yang tugasnya buat ngecek apakah bangunan ini aman, bakal menghitung-ngitung bangunan biar bangunan itu aman dari gempa, aman dari bahaya yang lain lah. Terus si istrinya ini tuh punya karir moncer lah. Kalau Donghoon juga sebenarnya karirnya bagus, tapi karena di kantornya Donghoon tuh politiknya tuh, ini salah satu juga yang jadi ceritanya, politik kantornya tuh ribet gitu. Jadi dia tuh harusnya udah karirnya udah bagus, dia tuh emang sengaja disingkirkan gitu. Terus di dalam perselingkuhan ini Donghoon itu nggak tahu. Pas dia tahu, dia minta buat si atasannya ini buat putus diam-diam sama istrinya. Jadi Donghoon ini orang baik, orang yang lurus banget, jalannya tuh lurus banget. Dia tuh bahkan ketika dia disakitin tuh, dia tuh nggak langsung ada sih adegan dia mukul sama atasannya, tapi dia tuh nggak yang langsung seperti itu gitu loh. Dia tuh bahkan ada salah satu omongan yang dia bilang, kalau aku ikut kotor, kalau aku ikut jahat, aku juga berarti sama kayak dia, intinya kayak gitu. Bahkan dia tuh udah tahu kayak gitu, dia tadinya nggak mau menjatuhkan atasannya gitu, dia menutupi perselingkuhan istrinya gitu. Terus dia juga nggak ngelabrak istrinya, nggak ngomong apa-apa sama istrinya ketika dia tahu istrinya berselingkuh. Itu adegan yang sedih banget. Setelah Donghoon tahu kalau istrinya berselingkuh gitu, malamnya tahu istrinya berselingkuh, paginya tuh dia main sepak bola sama saudara-saudaranya gitu, sama teman-teman di lingkungannya, bareng anak-anak muda di situ. Terus dia datang, diem aja, nggak ngomong apa-apa, langsung ke kamar mandi. Habis itu dia main sepak bola. Habis main sepak bola dia tuh mutong apa ya, marah gara-gara dia nggak dioper, tapi nggak marah ya, udah langsung pergi aja. Terus teman-temannya bilang,
kenapa pergi gitu. Terus si Donghunnya bilang, aku bisa main bola tapi kalau nggak dioper ya gimana gitu. Terus dia pergi. Nah di sini dua saudaranya ini, si Sanghun sama Gihun itu merasa tahu, dia tuh pokoknya mereka tuh merasa ada yang salah sama Donghun tuh. Mereka langsung paham. Langsung si Gihun ini, si adiknya yang paling kecil ini, nggak kecil sih, mungkin 30 tahunan umurnya, dia tuh menyadari dia tuh pemarah. Jadi dulu dia gagal jadi sutradara juga karena dia pemarah. Dia tuh pokoknya dikit-dikit senggol bacok apa-apa berantem. Nah pas si Donghunnya pergi gitu, dia langsung ngajak berantem, yang nggak ngoper bola ke dia dong, sampai polisi datang. Terus mereka kabur. Ini adegannya bagus banget, episode 6 atau 5 aku lupa. Si Gihun dan Sanghun ini tuh pakai jaket berbulu gitu, bulunya tebal, terus mereka melarikan diri keluar dari pagar yang berkawat gitu. Terus karena tempatnya sempit, si jaketnya Sanghun ini tuh kecantol ke kawat. Jadi jaketnya itu dalamnya itu kapas-kapasnya itu tuh pada berterbangan. Jadi mereka berjalan di tengah kota Korea dengan di suasana pagi yang dingin dengan kapas-kapas yang berterbangan, dan langsung lagunya masuk. Itu salah satu adegan terbagus. Nah itu dia tuh marah di situ. Pokoknya Donghun itu marah, tapi dia tuh nggak bisa mengungkapkan perasaannya kalau dia marah. Nggak tahu, mungkin ada hubungannya dia sebagai anak kedua dan lain-lain. Tapi ibunya Donghun ini juga selalu menyadari kalau Donghun tuh seperti itu. Bu Donghun tuh jiwa yang resah tuh loh, dia selalu resah, gelisah kayak gitu. Terus waktu dia bermain sepak bola itu kembali, dia tuh mengingat pokoknya pas dia main bola sebelum dia memutuskan pergi itu tuh, dia tuh mengingat-ingat momen-momen dia bertengkar sama istrinya gitu. Pas pertama kita ngelihat si istrinya selingkuh, kita pasti nyalahin istrinya kan, maksudnya kayak ya, oh kamu kayak, maksudnya sebagai penonton aku nganggap, ya ampun punya suami yang sebaik itu, terus suami yang setia itu, kenapa harus berselingkuh, bahkan pasangan yang antagonis, nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi sugih ya, tapi tajir. Ya tapi buat apa sih, kan istrinya juga udah tajir. Pokoknya masuk akal sih sebenarnya kenapa dia milih itu. Itu juga yang dirasakan Donghun, nggak masuk akal, kenapa sih harus sama orang itu selingkuhnya, itu kan orang yang aku benci gitu. Nah dia tuh membayangkan pertengkaran sama istrinya, dan ini tuh adegan yang bikin aku nangis banget. Si istrinya itu marah, si istrinya tuh bilang, tanya ke Donghun gitu, salah satu memori mereka bertengkar gitu, di keluarga kita tuh pokoknya intinya keluarga itu aku, kamu, dan anak kita gitu. Terus si Donghunnya bilang, kok cuman kita bertiga, terus keluargaku gimana? Jadi Donghun ini orang yang suami yang menurut istrinya, suami yang lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan keluarga mereka gitu, daripada si Donghun, istri sama anaknya. Menurut istrinya, Donghun itu lebih peduli sama keluarganya, lebih peduli sama ibunya, lebih peduli sama kakak-kakaknya, yang mana menurutku sebagai seorang istri gitu, perasaan itu juga nggak mudah. Jadi istrinya tuh merasa nggak pernah didengarkan. Kayak apapun masukan dari istrinya itu, si Donghun akan lebih mementingkan masukan dari keluarganya gitu. Sampai pada akhirnya istrinya males ngomong, saking kalau ngomong itu berasanya dia tuh kayak nggak didengerin dari sisi istrinya ini ya. Si istrinya itu tuh capek gitu, sedih banget sih waktu istrinya tuh bilang, kita mau beli mobil aja, kamu tuh pengennya mobil yang besar biar keluargamu bisa ikut masuk, padahal maksudnya istrinya pengen mobil yang kecil gitu. Terus kita mau beli rumah, kita harus beli rumah yang di dekat orang tuamu gitu. Mungkin Donghun bersikap kayak gini mungkin karena ibunya juga sendirian ya, nggak ada bapaknya.
Tapi itu hal yang melukai bagi istrinya. Terus salah satu adegan lagi istrinya tuh pernah ngomong ke selingkuhannya itu kalau si suaminya itu orang yang kesepian, yang membuat dia sebagai pasangannya juga jadi merasa kesepian gitu. Istrinya tuh bukan berhenti mencintai ya, istrinya tuh masih cinta banget sama Donghun. Itu kelihatan dari ketika selingkuhannya mau jahatin Donghun tuh dia juga ngelarang gitu. Istrinya tuh masih cinta banget sama Donghun, masih ingin mempertahankan keluarga mereka, tapi istrinya tuh di sisi lain dia merasa sangat kesepian dengan sikapnya Donghun yang seperti itu. Donghun yang lebih sibuk sama keluarga, dan Donghun tiap hari minum sama kakak-kakaknya sampai malam. Mereka tuh udah nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini. Sampai istrinya tuh sebel banget, udah sebel sama hal-hal kecil yang dilakukan Donghun aja liatnya udah sebel gitu. Sementara kayak Donghunnya yang nggak berusaha buat melakukan apapun. Aku ngelihatnya dari sisi sih ya nggak, ya salah tentu saja selingkuh, tapi Donghun juga nggak bener juga. Maksudnya kita jadi memahami gitu kenapa istrinya bisa seperti itu. Sialnya istrinya selingkuh sama orang yang dibenci banget sama Donghun. Nah terus si Jian ini diceritakan dia terlilit utang ya, kayak yang tadi udah aku omongin, dia tuh terlilit utang, makanya dia tuh sebenarnya pengen banget segera melunasi utangnya karena dia dikejar-kejar terus. Bukan dikejar-kejar sih, sebenarnya Jang Ki-yong itu nggak cuma nagih utang ke dia karena bapaknya dibunuh sama si Jian, dia jadi kayak dendam gitu. Jadi Jiannya suka dipukulin sama si Ki-yong. Nah si Li Jian ini tuh dia si Ayu ini tuh nawarin diri ke atasannya Donghun buat mau memecat dua orang yang mau disingkirin sama atasannya ini, yaitu Donghun sama satunya lagi Dong-un, namanya mirip. Si Dong-unnya ini udah berhasil dia pecat, tinggal si Donghun. Untuk memecat si Donghun dia tuh menyadap nomornya si Donghun, jadi dia tuh sering mendengarkan semua omongannya si Donghun itu dari headset gitu. Tapi justru ini yang bikin si Jian lama-lama makin suka sama si Donghun, karena dia mendengarkan interaksi antara Donghun dan di kehidupannya gitu. Si Jian ini juga akhirnya tahu kan kalau si istrinya si Donghun ini selingkuh gitu, tapi dia nggak ngomong ke Donghun, dia tahu itu akan menyakitinya. Dan ketika si Jian ini kan sering dengerin gitu Donghun ngapain aja dan bisa ngelacak lokasinya si Donghun. Kita tuh bakalan sering di drama ini sering mendengarkan kayak helaan nafasnya si Donghun ketika dia bernafas berat, itu tuh kedengeran, dan itu kita jadi ikut ngerasain pusingnya atau stresnya si Donghun dan bagaimana terlukanya dia tuh kita bisa mendengar dari cara dia bernafas. Ini salah satu kekuatannya Lee Sun Kyun ya, dari segi suaranya dia tuh karakternya udah kuat banget di situ. Makanya pas beliau meninggal sedih banget, Korea Selatan kehilangan salah satu aktor terbaiknya. Nah, ada beberapa adegan waktu yang tadi si Donghun habis main bola, dia itu kan pergi gitu aja, dia pergi ke jembatan Sungai Han apa ya. Si Jian itu ngira si Donghun bakal bunuh diri, dia lari kenceng banget buat ke tempatnya Donghun. Untungnya Donghun nggak nyepur ya, terus dia balik lagi, jalan balik tuh si Jian lihat dia di jalan, dia baru merasa lega gitu. Jadi Jian yang tadinya pengen mau bantuin atasannya buat mecat si Donghun ini, dia tuh malah jadi melindungi Donghun dari berbagai hal gitu. Dia tuh di situ jadi dengerin semua hal di kehidupannya Donghun tuh Jian dengerin, dan itu malah bikin dia tambah suka karena Donghun tuh emang sebaik itu, orangnya tuh baik banget, dia tuh nggak mau menyakiti orang lain, dia itu sayang keluarga banget. Ada salah satu momen ketika Donghun itu tuh abis minum terus dia pokoknya berantem, teman kantornya itu kan dia kan selalu dibully, Donghun itu kan dibully sama atasannya ya, terus bawahannya tuh belain dia, terus mereka bertengkar di tempat minum-minum. Pulang dari situ si Donghun itu tuh kayak jatuh di tiduran di pinggir rel kereta api gitu,
si Ji-annya tuh udah panik banget, mengira lagi Dong-hoonnya bakal bunuh diri. Tapi Dong-hoonnya tuh bilang gini, oh ini bukan sekarang saatnya aku mati karena aku tidak pakai celana dalam mahal. Dia bilang kayak gitu. Itu sebenarnya didapat dari Gi-hun. Gi-hun tuh selalu bilang, aku selalu berusaha dari semua kostum tubuhku, aku selalu berusaha buat pakai celana dalam mahal. Jadi nanti ketika misalnya aku tiba-tiba meninggal karena apa, setidaknya aku pakai celana dalam mahal. Dia bilang kayak gitu. Terus ada salah satu adegan antara Dong-hoon dan Ji-an, antara Lee Sun-kyun dan Ayu yang aku suka banget. Ini tuh mereka berdua lagi duduk terus minum. Terus di posisi ini tuh si Dong-hoon udah tahu kalau istrinya selingkuh, dan di posisi ini si Ji-an itu juga udah tahu kalau istrinya Dong-hoon selingkuh gitu. Di sini tuh si Dong-hoon tuh bilang intinya sebuah rahasia itu sebuah aib lah, kalau orang lain nggak tahu ya nggak apa-apa gitu, itu tidak akan berarti apa-apa. Terus si Ji-an bilang, berarti selama ini kamu selalu dalam ketakutan orang tahu gitu. Terus Ji-an kan punya rahasia juga bahwa dia pernah membunuh orang gitu. Dia bilang kalau aku sering, ini sedih banget sih, untuk kita kan manusia kan kadang kita menyembunyikan rahasia dalam hidup ya, maksudnya bukan rahasia sih ya, rahasia maksudnya ada yang menyembunyikan aib, ada yang menyembunyikan luka buruk atau apapun itu, bisa pasangan yang berselingkuh atau bisa kita yang pernah berdosa di masa lalu misalnya gitu. Terus si Ji-annya ini tuh bilang gini, aku selalu ketakutan kapan ya orang lain akan tahu. Kalau ketemu orang aku sering mikir gitu, orang itu tahu nggak ya gitu, kapan orang itu akan tahu. Aku sering nggak tahan sampai aku pengen memutar video dia waktu membunuh di alun-alun, biar aja semua orang tahu gitu, biar sekalian semua orang tahu, daripada aku menanggung beban selalu cemas kapan ya orang tahu, kapan lagi ya orang akan tahu tentang ini. Orang yang itu udah tahu belum ya, dia selalu cemas sama itu sampai dia pengen ya udahlah biar aja semua orang tahu, di papar aja sekalian, ditayangin aja di alun-alun gitu. Terus Lee Sun-kyunnya tuh bilang, apapun yang aku dengar tentang kamu aku akan mengabaikannya. Dia bilang kayak gitu. Dan aku juga berharap apapun yang kamu dengar tentang aku, kamu akan mengabaikannya. Ini tuh jadi mereka tuh dua orang yang sama-sama terluka, tapi mereka tuh memahami satu sama lain. Sementara Lee Ji-annya tuh menganggap ini ke romansa ya, karena meskipun dia tidak berusaha lebih gitu, tapi dia tuh suka gitu sama Lee Sun-kyun, sama si Park Do-hoon-nya itu. Kan Park Do-hoon memang sebaik itu, dan dia tahu, dia jadi ingin melindungi karena Park Do-hoon tuh orangnya terluka gitu loh. Nah itu salah satu adegan yang terbaik yang aku suka. Nah ini tuh My Mister tuh kan 16 episode, dan itu tuh padet banget ceritanya, kompleks banget, setiap karakter tuh punya cerita masing-masing, dan semua dialognya tuh daging semua, bagus banget, suka banget sama penulisnya, favorit banget. Ada juga salah satu cerita yang menceritakan temennya Dong-hoon ini ada yang jadi biksu gitu. Diceritakan ini seorang dia tuh orang yang pintar banget, cerdas banget, tapi dia bikin kaget semua orang karena dia tiba-tiba menjadi biksu. Terus padahal dia punya pacar, nah pacarnya ini jadi patah hati dan gak bisa move on, bertahun-tahun gak punya pasangan lagi karena tiba-tiba pacarnya jadi biksu gitu. Terus karena dia sangat terluka, dia tuh melarang orang teman-temannya gitu untuk menyebut namanya orang yang jadi biksu itu. Dan aku suka banget salah satu adegan dimana istrinya Sang-hoon kakaknya Dong-hoon, istrinya tuh diperanin sama nah istrinya Sang-hoon ini diperanin sama Jun Yong-ju yang jadi salah satu pemeran di Business Proposal, jadi ibunya Kim Se-jeong. Dia juga main di My Lovely Runner, banyak juga filmnya. Ada salah satu adegan dimana ketika mereka minum-minum bersama, si istrinya Sang-hoon ini tuh nyebut namanya si biksu itu.
Terus kan si mantan pacarnya itu kan pemilik kedai itu, dia tuh kayak marah, kenapa kamu menyebut namanya gitu. Terus si istrinya Sang-hun ini tuh marah gitu, kamu tahu nggak sih gitu, kita itu bertahun-tahun nggak menyebut namanya si biksu ini, nggak menyebut nama dia, kita tidak membicarakannya cuman buat menjaga hatimu gitu, padahal kan dia teman kita, dia tuh teman kecil kita, kenapa kita jadi nggak bisa membicarakannya dengan bebas. Justru itu yang bikin kamu tuh tambah terluka, karena kita tidak pernah bisa membicarakannya dengan bebas. Itu tuh sedih banget, adanya sedih banget, tapi bagus banget, suka banget sama actingnya. Favoritku lagi di sini tuh yang main jadi Sang-hun ya, dimainin sama Park Ho-san. Dia tuh diceritakan di sini itu meskipun tua, dikit-dikit tuh nangis gitu, gampang banget nangis. Nah, Park Ho-san ini salah satu aktor favoritku, dia juga main di Prison Playbook. Kalian harus nonton drama-dramanya dan film-filmnya dia, karena dia memang aktingnya bagus banget. Nah, itu beberapa cerita adegan alasan kenapa aku suka banget sama My Mister. Terus endingnya tuh realistis ya, endingnya My Mister. Jadi Park Bo-hun juga diceritakan nggak bikin bisnis sendiri akhirnya gitu. Terus dia juga nggak berpisah sama istrinya ke Amerika, karena anak mereka tuh kan belajar di Amerika. Nah, ini harus coba anaknya tuh nggak di Amerika, anaknya tuh tetap sama mereka di Korea, kayaknya tidak mungkin terjadi perselingkuhan itu deh. Ceritanya juga nggak jadian nanti. Terus si Ayunya ini juga dia menyadari bahwa dia itu orang baik gitu. Akhirnya dia menyadari kalau dia orang baik, dan dia akhirnya mulai nggak murung lagi, lebih ceria, terus dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu. Suka sih sama endingnya. Terus yang atasannya Dong-hun kehilangan pekerjaan ya, tapi dia kan memang gelarnya juga udah bagus, dia pasti dapat pekerjaan lagi. Itu sih. Sebenarnya ada beberapa bagian lagi yang aku suka dari My Mister. Salah satunya tuh Gi-hun, sama di sini tuh Gi-hun tuh diceritakan sama Kwon-nara ini artisnya Gi-hun, yang dia bikin Gi-hun kehilangan karirnya sebagai saudara karena aktingnya dia jelek. Kwon-nara itu bermain sebagai Yura di sini, namanya Yura, artis tapi aktingnya jelek. Nah, tapi ada salah satu adegan Yura sama Gi-hun sama Sang-hun waktu mereka minum bareng sama teman-teman di lingkungannya Gi-hun, Sang-hun sama Dong-hun itu di kedainya si tadi yang aku ceritain, perempuan yang ditinggal pacarnya jadi biksu. Mereka lagi main-main bersama, lagi minum bersama, terus si Yuranya ini, Kwon-naranya ini tuh, si Gi-hun marah, kamu tuh ngapain sih, kamu kan di sini cuman menertawakan kita gitu, cuman ngetawain hidup gagal kita gitu. Terus si Yuranya ini ngomong gini, tadinya aku suka melihat kamu gagal, sutradaranya ini gagal, si Gi-hun gagal, karena dia dulu kan gagal jadi artis juga gara-gara Gi-hun, dimarahin sama Gi-hun gitulah. Tapi aku ternyata lebih senang ketika melihat kamu itu tetap bahagia meskipun gagal gitu. Aku tuh selalu, orang-orang tuh selalu takut kalau hidupnya gagal. Ya, aku seperti itu. Ini dialognya dia. Tapi di sini bersama kalian di lingkungan ini, aku melihat bahwa orang gagal itu ya tetap bisa bahagia gitu, dan itu membuat aku merasa tenang. Itu kenapa aku suka sama kamu, si Gi-hun. Ternyata hidup gagal tuh ya nggak apa-apa, kita tetap bisa bahagia meskipun kita gagal. Dan itu tuh sedih, karena menurutku ada banyak orang yang di situ tuh ceritanya orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitulah karena usia dan lain-lain, dan mereka harus mencoba banyak hal baru dalam hidup gitu. Kumpulan orang-orang gagal lah, dan dialog itu tuh menurutku bagus banget. Ada banyak orang yang pasti merasa hidupnya gagal, dan ya nggak apa-apa, emang gagal itu nggak apa-apa gitu. Itu orang gagal itu tetap bisa bahagia. Itu bagus banget, kalian harus nonton My Mister. Makasih ya udah mendengarkan. Selamat
Assalamualaikum.